Dan hari ini saya akan membawakan sebuah firman yang berjudul Mujizat Kehadirannya. Nah, ayat nats kita hari ini berasal dari Yohanes 1 ayat 1-5, kemudian kita akan lompat ayat 12 sampai ke 14. Kita akan membacanya bersama-sama. Saya akan membacakan yang ganjil, saudara membacakan yang genap ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kita akan lompat di ayat yang ke-12, kita baca sama-sama. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat 14 ini adalah ayat nats kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya dan melakukan dalam hidupnya. Dan sekali lagi judul dari khotbah saya hari ini untuk menutup khotbah berseri The Greatest Miracle. Hari ini kita bicara tentang mujizat kehadirannya. Nah, ayat yang baru kita baca berasal dari Injil Yohanes. Yohanes memulai Injilnya bukan dengan memaparkan fakta historis tentang kelahiran Yesus Kristus seperti ketiga Injil lainnya, seperti Matius, Markus, dan Lukas. Nah, Injil-Injil yang lain lebih membahas apa yang terjadi pada saat momen Natal. Apa fakta-faktanya, siapa tokoh-tokoh yang terlibat. Tetapi kalau saudara tadi baca di Yohanes 1, Yohanes tidak menuliskan itu semua. Yohanes tidak menyebut nama Maria. Yohanes tidak menyebut nama Yusuf, Zakaria, Simeon, atau gembala, malaikat. Yohanes hanya membahas apa makna dan arti Natal. Dan dibalik semua fakta di ketiga Injil yang lain, apa makna Natal secara teologis? Apa makna Natal secara filosofis? Itulah sebabnya hari ini saya akan membahas itu. Dan Yohanes memulai Injilnya dari kacamata kekekalan Allah. Jadi Yohanes ingin membawa kita dari surga. Kalau kita tadi baca di ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan kemudian ayat 14-nya inilah cerita Natal di kitab Yohanes. Dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, ini adalah poin saya dari khotbah ini. 3 hal. Firman itu telah menjadi manusia. Apa maknanya? Dan diam di antara kita, apa signifikansinya? Dan kita telah melihat kemuliaannya, apa implikasinya? Oke, saudara? Kita akan mulai satu-satu dan semoga saya berdoa pada saat Anda memahami ini semua, pikiran Anda terbuka dan Anda jadi semakin mantap dan mengerti apa makna Natal sesungguhnya. Nah, kita akan mulai di nomor 1. Firman itu telah menjadi manusia, artinya Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Nah, saudara, kalau saudara ingin mengenal seseorang, saudara tidak bisa hanya observasi saja. Karena kalau melalui observasi, saudara kind of know. Saudara bisa mengenal seseorang dengan pengamatan tetapi tidak seluruhnya. Saya kasih contoh. Misalnya saudara ingin kenal Presiden Prabowo begitu saudara ya. Maka Anda bisa mengobservasi dia. Misalnya minuman kesukaannya apa. Makanan kesukaannya apa. Nah, dari situ saudara bisa mengambil kesimpulan bahwa wah, Pak Prabowo itu senangnya minum teh. Tapi waktu beberapa saat saudara juga melihat, loh kok kadang-kadang minum kopi. Atau ternyata lebih sering minum kopi. Jadi mungkin apakah dia penggemar teh atau penggemar kopi. Nah, menurut observasi Anda bisa menebak. Dan tahu informasi paling tidak orang tersebut minum apa. Tetapi kalau ditanya apakah Anda kenal orang itu
dan tahu minuman kesukaannya? Jawabannya pasti tidak. Misalnya tentang kopi atau teh tadi. Dengan pengamatan bisa sangat membingungkan. Karena kadang-kadang Pak Prabowo minum teh. Pak Presiden minum kopi kadang-kadang. Tapi kalau Anda tanya, Anda tidak cukup hanya observasi. Anda perlu interaksi. Nah, interaksi itu perlu dilakukan dengan pribadi tersebut. Interaksi itu dilakukan kalau saudara bisa mewawancara Pak Presiden, maka Anda bisa tanya, Pak, kok kadang-kadang Bapak milih kopi, tapi kadang-kadang Bapak milih teh. Kenapa? Nah, disitulah saudara bisa tahu. Kalau jawabannya ini fiksi ya, jawabannya saya nggak tahu apakah itu alasan karena saya tidak pernah mewawancarai Pak Presiden Prabowo. Tetapi kan saudara bisa tahu. Kalau misalnya jawabannya begini, itu seperti Michael Christian begitu ya. Kalau asam lambungnya lagi kumat, maka Pak Prabowo, Pak Presiden akan minum teh. Kalau pas lagi baik-baik saja asam lambungnya, maka dia minum kopi. Nah, di situ Anda jelas tidak menebak. Kenapa? Anda tidak cuma hanya observasi, tetapi Anda interaksi. Saudara perhatikan di sini. Saat ada interaksi, seseorang mengungkapkan siapa dirinya dengan kata-katanya. Begitu juga saudara dan saya. Kita mengungkapkan siapa diri kita dengan kata-kata kita. Sehingga orang yang berinteraksi dengan kita mengerti dan mengenal siapa kita. Kita mengekspresikan, kita mendeskripsikan diri kita dengan kata-kata kita. Nah, perhatikan di sini. Waktu dikatakan Yesus Kristus adalah firman Allah. Tetapi firman Allah itu menjadi manusia. Firman Allah, the word of God, kata-kata Allah. Firman Allah menjadi manusia. Saudara tidak bisa mengenal siapa Allah selain hanya melalui Kristus. Kita tidak dapat mengenal Tuhan selain melalui pribadi Yesus Kristus. Kita bisa mengetahui banyak hal tentang Tuhan. Kita bahkan bisa percaya sama apa yang kita ketahui tentang Tuhan. Tetapi untuk mengenal Tuhan, to know Him, you have to know Jesus. Makanya Yesus berkata pada waktu di dalam firman-Nya, waktu dia menampakkan diri kepada orang-orang, waktu engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Nah, inilah intinya, saudara. Saudara, kalau saudara perhatikan tadi, firman itu bahasa aslinya adalah logos. Logos itu telah menjadi manusia. Logos, salah satu akar kata dari logos adalah logic. Bisa nggak kita bisa bilang logika Tuhan menjadi manusia? Wow, bayangkan. Meskipun logos dalam pengertian Yohanes tidak hanya mencakup rasio atau logika, tetapi logos bicara tentang hikmat Allah. Firman Allah yang menciptakan di saat penciptaan. The word of God yang berinkarnasi. Logos adalah sang pribadi ilahi menjadi manusia. Bukan sekedar konsep rasional atau logika saja. Artinya inkarnasi Kristus adalah tindakan Allah yang melampaui logika manusia. Meskipun tidak irasional. Inkarnasi adalah hikmat Allah yang tersembunyi yang tampaknya bodoh bagi dunia. Tetapi itu adalah hikmat dan kuasa Allah. Jadi kalau kita itu susah untuk mengerti Tuhan. Kalau Tuhan itu sulit untuk dimengerti, maka melalui Yesus Kristus kita bisa mengenal Tuhan, mengerti Tuhan. Melalui Yesus Kristus kita bisa melihat logika Tuhan. Bahkan melalui Yesus Kristus kita bisa melihat definisi kasih, kebenaran, dan pengampunan Tuhan. Bahkan beberapa komentari berkata bahwa Jesus is the ultimate supreme revelation of God. Yesus adalah pewahyuan, bukan hanya kata-kata tertinggi. Sebenarnya supreme itu bahasanya adalah pamungkas. Supreme itu pamungkas. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada tandingannya, nggak ada yang lebih tinggi. Yesus adalah pewahyuan pamungkasnya Tuhan. Pewahyuan tertinggi Tuhan. Itulah sebabnya di kitab Yohanes, saya mau mengkaitkan dengan kitab Yohanes. Itu ada 7 perkataan. Akulah. Yesus berkata akulah. Kalau saudara ingat ada 7 perkataan itu. Saya pernah menulis buku Beyond the Miracles. Itu ada 7 perkataan dan mujizat Yesus yang menunjukkan siapa diri Yesus itu. Kalau manusia mau tahu hidup dari apa, maka manusia itu hidup bukan dari roti
jasmani dan apa yang dimakan secara jasmani. Yesus menyatakan dirinya, akulah roti hidup. Itu ada di Yohanes 6 ayat 48. Kalau kita ada di dalam kegelapan, Yesus berkata di dalam Yohanes 8 ayat 12, akulah terang dunia. Kalau saudara dan saya ingin tahu jalan kepada Tuhan, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 9, akulah pintu. Jadi dia bukan cuma hanya tahu di mana pintunya, tetapi akulah pintunya. Dialah pintunya, saudara, kepada Tuhan. Kalau saudara ingin tahu siapa yang memimpin hidup kita, Yesus berkata di Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Kalau saudara ingin tahu hidup itu seperti apa, Yesus berkata apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Yesus bukan hanya menyatakan bahwa dia bukan penunjuk jalan saja, atau dia jalan menuju kebenaran saja, atau caranya untuk memperoleh hidup saja, bukan. Tetapi di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Yesuslah jalannya, Yesuslah sang kebenaran, Yesuslah sang kehidupan. Yesus adalah sumber kehidupan, itulah sebabnya dia berkata, akulah pokok anggur. Apart from me, you can do nothing. Terpisah dari aku, kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sebabnya di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, you will know the truth and the truth will set you free. Kamu akan mengetahui, ginosko, mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi ginosko itu bukan hanya mengetahui, tapi mengenal kebenaran. Itulah artinya bahwa kebenaran bukanlah teori yang dipelajari, tetapi kebenaran adalah pribadi Yesus Kristus yang perlu kita kenal, yaitu Yesus Kristus. Kita nggak cuma hanya tahu tentang dia, tapi kita kenal dia, kita berinteraksi dengan dia. Dia adalah Sang Firman yang menjadi manusia. Firman, logos itu telah menjadi manusia. Kenapa kok ini signifikan sekali lagi? Karena firman itu menjadi daging. Yang ilahi menjadi jasmani. Firman itu menjadi rentan. Firman itu menjadi bayi. Firman itu menjadi seorang pribadi. Bahkan pribadi yang rapuh. Firman itu bisa dibunuh. Perhatikan saudara. Semua Tuhan ciptaan manusia selalu digambarkan kuat, selalu digambarkan dahsyat, tapi tidak ada yang berani menggambarkan Tuhan yang lemah. Tapi kenapa di dalam Alkitab melalui kitab Yohanes, kenapa kok firman yang ilahi, yang tidak terbatas, mau menjadi jasmani, menjadi manusia, menjadi rapuh, menjadi terbatas, dan menjadi rentan? Kenapa kok itu penting sekali? Nah, untuk menjawab ini saya ingin memberikan sebuah ilustrasi yang pernah disampaikan oleh Timothy Keller di dalam salah satu bukunya mengenai sebuah kasus nyata, kisah nyata di tahun 1964 di New York City. Itu adalah pembunuhan Kitty Genovese. Jadi pada tahun 1964 terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pembunuh pada wanita yang berusia 20 tahun yang bernama Catherine Susan Genovese, yang lebih familiar dengan nama Kitty Genovese, di apartemennya yang berlokasi di kota New York City, Amerika Serikat. Masyarakat Amerika dan dunia kala itu dihebohkan oleh kematian Kitty, karena faktanya sebenarnya sang pembunuh itu, si perampok itu, sebenarnya pergi. Karena saat Kitty berteriak minta tolong, dia bilang, tolong, tolong, aku dirampok. Dan dia sempat tertusuk oleh pisau. Tapi dia waktu teriak itu, saudara tahu lampu-lampu apartemen di sekitar kejadian tersebut itu menyala. Dan itu membuat perampok ketakutan. Karena waktu menyala, orang-orang mengeluarkan kepala mereka keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka melihat tetangga-tetangganya dan tahu bahwa Kitty sedang dalam bahaya. Dan waktu lampu-lampu apartemen itu menyala, si pembunuh panik melarikan diri. Karena berpikir tetangga-tetangganya pasti akan turun dan menolong. Tapi di sini faktanya yang mengagetkan. Perhatikan di sini. Tidak ada satupun dari 38 tetangganya yang lampu apartemennya menyala.
turun dan datang untuk menolong Kitty. Meskipun mereka melihat dan mendengar ada kejadian yang mengerikan tersebut. Meskipun mereka mendengar jeritan Kitty minta tolong. Meskipun mereka mendengar Kitty sedang dirampok. Mereka tidak ada yang turun. Mereka hanya nyalakan lampu. Mereka hanya melihat dari jauh. Dan tidak terjadi apa-apa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kitty dibawa sedang kesakitan, tertusuk. Tidak ada yang menolong. Akhirnya beberapa menit kemudian. Sang pembunuh datang kembali. Dan membunuh Kitty dan merampok Kitty. Tidak ada satupun tetangganya yang turun. Kenapa kok tidak ada yang turun? Karena begini saudara. Kalau mereka turun, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka. Gak ada yang mau meresikukan hidup mereka dan diri mereka untuk menolong Kitty. Karena kalau mereka turun, mereka bisa jadi korban selanjutnya. Kalau mereka turun, mereka jadi rentan. Perhatikan di sini. Apa hubungannya dengan Natal? Apa arti Natal? Waktu Tuhan mendengar teriakan dan jeritan derita umat manusia. Tuhan turun dari surga. Tuhan menjadikan dirinya rentan. Tuhan turun ke dunia. Dan dia tahu ada harga yang harus dibayar. Dan saudara tahu apa yang harus dibayar? Dia harus menjalani salib. Harga yang dia harus dibayar adalah dia harus dibunuh. Itulah arti Natal. Waktu Tuhan mendengar jeritan saudara. Waktu Tuhan mendengar teriakan dan penderitaan manusia. Dia tidak hanya duduk di atas. Dia tidak hanya menyalakan lampunya. Dan hanya mengirimkan mujizatnya mungkin. Tetapi dia sendiri mau turun ke dunia untuk menolong dan menyelamatkan saudara dan saya yang paling hina. Itu yang menyebabkan kita sekarang paham kalau mengerti ini. Itulah sebabnya Yesus tidak memilih turun di tempat yang mewah. Namun lahir di sebuah palungan, di kandang domba. Yaitu tempat yang paling najis. Untuk menjangkau saudara dan saya yang hina, miskin dan najis. Yesus tahu kita membutuhkan pertolongan. Kita hidup di bawah kutuk, terjepit di dalam dosa, menjerit butuh pertolongan. Namun kita tidak tahu kita minta tolong sama siapa. Itulah sebabnya Yesus harus turun. Bukan sebagai anak dewa. Tetapi firman itu menjadi manusia. Itulah sebabnya dia Ibrani 2 ayat 14. Bahasa Indonesia masa kini dan ayat 18 dikatakan. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu, apa saudara? Supaya apa? Supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis yang menguasai kematian. Dan ayat 18-nya dikatakan, dan karena ia sendiri pernah menderita dan dicobai, ia dapat menolong orang-orang yang terkena cobaan. Wow. Itulah artinya firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi rentan. Yang ilahi menjadi jasmani. Supaya apa? Supaya dia merasakan apa yang saudara rasakan. Dia melalui apa yang saudara dan saya lalui. Dia menggumuli apa yang saudara dan saya gumuli. Itulah sebabnya saya jadi paham. Kenapa kok di Yesaya 9 ayat 5. Salah satu nama Yesus di sana disebutkan 4 saudara. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Tapi saya soroti, penasehat yang ajaib. Why is it that his name is Wonderful Counselor? Yesus dibilang penasehat ajaib. Wonderful Counselor. Coba saya mau tanya sama saudara. Kalau saudara punya masalah bisnis dan keuangan. Terus kemudian saudara butuh ditolong, dinasehati, dikonselingin, didoakan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara mau minta nasihat dan didoakan dan dikonselingin sama orang seperti apa? Saya kasih 3 opsi. Oke? Saya pernah ini memberikan ilustrasi ini. Tapi saya ulang ilustrasi ini untuk membuka mata kita dan mengingatkan kita lagi. Saudara sedang punya masalah apa? Bisnis dan keuangan. Dan saudara sekarang bisnisnya sedang dalam masalah menuju ambang kebangkrutan. Dan saudara butuh ditolong.
dinasehati, didoakan, dikonselingin. Saudara mau minta doa, nasihat, konseling sama yang mana? Yang pertama, orang yang belum kerja dan tidak punya bisnis. Dan belum punya pengalaman mengalami kebangkrutan atau mengalami kesuksesan. Saudara mau dikonseling sama orang seperti itu? Pasti saudara bilang, kamu gak ngerti apa yang aku lalui. Gitu kan? Atau yang kedua, orang yang sudah kerja dan punya bisnis, tapi kalau saudara lihat track recordnya, bisnisnya selalu sukses dan tidak pernah gagal. Wow, naik terus. Mungkin seperti firman Tuhan yang naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala dan jadi ekor. Dia jadi kepala terus. Wah, gitu saudara. Atau yang ketiga, orang yang sudah kerja, punya bisnis, tetapi sempat mengalami masalah besar dalam bisnisnya dan pernah bangkrut. Tetapi sekarang sudah mengalami pemulihan dan pekerjaannya bukan hanya membaik, namun sekarang melesat maju sekali. Anda mau dinasihati sama orang nomor pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Of course, kita semua pasti akan pilih yang ketiga. Dan saudara tahu, itulah sebabnya Sang Firman jadi manusia. Because he is the wonderful counselor. Dia nggak cuma hanya orang yang cuma nyuruh-nyuruh saudara aja. Tapi dia juga pernah ditinggalkan sendirian. Dia pernah dikhianati. Dia pernah dianggap gila. Dia pernah disiksa. Dia pernah mati bahkan. Apa yang menjadi masalah-masalahmu? Yesus pernah mengalaminya. Saudara, ada seorang yang kerja di rumah sakit jadi suster. Kadang-kadang suster-suster di rumah sakit itu, di RS gitu ya saudara, itu galak-galak. Karena ya memang itu kerjaan mereka setiap hari. Dan mereka kadang-kadang bisa kurang empati, berkemanusiaan. Kalau nyuntik atau mindahin pasien, kadang-kadang agak kasar. Ada kesaksian seorang perawat yang akhirnya dia mengalami batu ginjal. Ini suster. Dan dia harus dirawat di rumah sakit. Dan dirawat di rumah sakit yang lain, bukan tempat dia kerja. Dan dia harus di x-ray, harus disuntik, harus diinfus, harus dioperasi. Wah, dia mengalami kesakitan gak nyaman. Dan pada waktu dia akhirnya sembuh, waktu dia kembali kerja jadi suster, baru saudara tiba-tiba dia punya empati. Kenapa? Karena dia pernah merasakan, dia pernah jadi pasien. Dan itu mengubah cara dia merawat pasien-pasien berikutnya. Kenapa? Karena dia pernah mengalaminya. Saudara, apa arti Natal? Apa yang Yohanes mau katakan kepada kita semua? Tidak ada Tuhan yang seperti ini. Tuhan pencipta langit dan bumi pernah merasakan apa yang saudara rasakan. Apa yang telah kita alami. Rela turun menjadi lemah, menjadi rapuh. Yang ilahi menjadi jasmani. Supaya dia merasakan apa yang kita rasakan. Dan melalui apa yang kita lalui, dia menggumuli apa yang saudara dan saya gumuli. Bukankah itu merupakan kabar baik? Amin, saudara. Kemudian yang kedua, dia diam di antara kita. Saudara, Yohanes bisa memakai begitu banyak kata-kata, namun dia memakai kata diam. Dan saudara tahu bahasa asli diam itu skenoo. Skenoo, kalau saudara perhatikan kata-kata ini, Rasul Yohanes ingin mengingatkan pembacanya untuk mengingat cerita Musa yang berkata kepada Tuhan, "Show me your glory," tunjukkan kepadaku kemuliaanmu. Itu ada di Keluaran 33 ayat 18. Musa berkata, "Perlihatkan kiranya kemuliaanmu kepadaku." Kemudian Tuhan menjawab di ayat 20-nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Kemudian ayat 23, "Engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Saudara, seakan-akan Tuhan bilang gini sama Musa, kalau kamu mau dekat dengan aku, kamu gak bisa dekat. Paling dekat itu hanya bisa lihat belakangku. Itulah sebabnya Musa diminta untuk membangun tabernakel. Skenoo itu bicara tentang tabernakel. Itulah sebabnya Musa disuruh membangun tabernakel. Ada ukurannya, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Tuhan berkata, "Aku akan ada di ruang maha kudus. Kemuliaanku hanya ada di ruang maha kudus. Dan hanya imam besar yang boleh masuk. Dan imam besar itu harus mempersembahkan korban setiap kali mau ketemu sama Tuhan." Nah, apa yang mau dikatakan diam di antara kita?
Nah, ini adalah kebalikan dari semua ritual-ritual yang terjadi. Firman itu menjadi manusia dan apa saudara? Bertabernakel diam di antara kita. Artinya melalui kelahiran sang firman yang menjadi manusia ini, yaitu Yesus Kristus, bukan kita yang mendekati Tuhan lagi. Karena sehebat-hebatnya upaya kita mendekati Tuhan, Tuhan masih jauh. Itulah sebabnya Tuhan yang menghampiri kita, Tuhan yang mendekati kita, Tuhan yang bertabernakel mendekati kita. Nah, apa implikasinya? Natal adalah cara Tuhan untuk mengakhiri sistem agama. Karena sekarang saudara tidak butuh ritual untuk datang kepada Tuhan lagi. Saudara tidak perlu pergi ke sebuah lokasi untuk ketemu sama Tuhan lagi. Karena Tuhan tidak lagi di ruang Maha Kudus di sebuah lokasi, di tabernakel secara fisik. Sekarang tabernakel itu pindah di dalam hati kita yang percaya kepada Dia. Natal adalah cara Tuhan untuk mengakhiri sistem agama. Karena agama berkata, kamu harus lakukan ini dan harus lakukan itu untuk mendekat kepada Tuhan. Makanya agama itu identik dengan do, lakukan. Kamu yang harus melakukan untuk mendekati Tuhan. Tetapi Yesus berkata, Yesus bukan agama. Yesus berkata, sudah selesai, it's done. Identik dengan sudah selesai. Aku yang melakukannya. Sehingga bukan kita yang mendekati Tuhan, tetapi Tuhan yang mendekati kita. Agama dengan segala ritualnya berkata kamu harus taat untuk melakukan ini dan itu, baru kamu dapat diterima dan berkenan kepada Tuhan. Yesus berkata kamu sudah diterima melalui aku, di dalam aku. Karena aku sudah melakukannya semua secara sempurna. Itulah sebabnya sekarang saudara ada di dalam Kristus, saudara sekarang dimampukan untuk taat. Jadi kalau saudara beribadah sekarang bukan supaya diterima, tetapi karena saudara sudah diterima, makanya saudara sekarang beribadah. Makanya saudara sekarang memuji Tuhan. Makanya saudara sekarang berbuat baik, bukan supaya diterima dan berkenan. Tetapi karena saudara sudah diterima dan berkenan, hidupmu tidak lagi di bawah dosa. Itulah sebabnya saudara bisa melakukan perbuatan baik. Disinilah keterbalikannya. Sistem keagamaan diakhiri. Sekarang saudara tidak perlu lagi ke sebuah lokasi untuk bertemu Tuhan. Karena Tuhan menghampiri kita. Dan sekarang Dia ada di dalam kita. Dan bersama dengan kita senantiasa. Amin. Kalau saudara sekarang pergi ke gereja, itu untuk mengingat bersama-sama dengan segala orang kudus. Bersama-sama di seluruh dunia di hari Minggu, di hari kebangkitan Yesus Kristus dari liang kubur, mengalahkan maut dan kuasa dosa dan maut, untuk mengucap syukur bahwa engkau sudah menerima keselamatan karena karya Kristus. Ada sebuah ilustrasi dalam sebuah khotbah seorang pendeta dari Inggris yang bernama Dick Lucas. Dia menceritakan percakapan fiktif antara seorang Kristen dan tetangganya yang menyembah berhala di Roma, menyembah berhala di kuil-kuil di Roma. Tetangganya bilang, aku dengar kamu adalah seorang yang taat beragama. Agama itu adalah hal yang baik. Di mana rumah ibadahmu? Atau tempat sucimu atau kuilmu? Si orang Kristen menjawab, kami tidak memiliki tempel. Kami nggak ada kuil, nggak ada tempat suci. Jawab orang Kristen itu, Yesus adalah bait suci kita. Nah, si penyembah berhala bingung, tidak ada kuil. Tapi di mana imam agamamu? Kan imam itu harus ada untuk memediasi dan melakukan ritual mereka. Si Kristen menjawab, kami tidak memiliki imam. Kami tidak memiliki mediator untuk kehadiran Tuhan. Yesus adalah imam besar kita. Dan melalui Yesus, Tuhan hadir. Tidak ada imam? Tapi di mana kamu melakukan pengorbananmu untuk mendapatkan perkenanan dari Tuhanmu? Kami tidak membutuhkan pengorbanan. Karena Yesus adalah pengorbanan kita. Agama model apa ini? Gerutu si tetangga penyembah berhala. Karena apa? Kuilnya, tabernakelnya adalah Yesus. Imamnya adalah Yesus. Pengorbanannya adalah Yesus.
Sang Firman menjadi manusia dan diam di antara kita. Bukan kita yang mendekati Tuhan, tetapi Tuhan yang mendekati kita. Kalau saudara punya Yesus, saudara tidak lagi beragama. Saudara berelasi dengan Tuhan. Dialah Sang Firman itu. Dialah Sang Penyelamat itu. Dan dia tidak jauh. Dia diam bertabernakel bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Apakah arti kita sudah melihat kemuliaannya? Nah, ini sangat signifikan. Saya akan berikan ilustrasi untuk menjelaskan apa maksud kita sudah melihat kemuliaannya. Kalau kita dijahati oleh orang lain, misalnya saudara dan saya dikhianati oleh sahabatmu, atau saudara bertengkar sama orang lain, saudara diperlakukan tidak adil oleh sahabatmu atau saudaramu. Apa yang terjadi? Terjadi perpisahan, terjadi ketidakenaan, terjadi ganjalan. Meskipun misalnya orang itu minta maaf, atau bahkan ganti rugi, dan mengganti kerugian atas apa yang saudara alami. Tetap saja ada ganjalan. Betul nggak? Ini kita ngomong fair-fairan. Kenapa kok bisa begitu? Kok bisa ya? Kita itu bisa sakit hati dan merasa terzolimi. Kalau saudara itu dikhianati. Kenapa? Meskipun orang itu udah minta maaf loh. Tapi masih ada ganjelnya. Ya gitu saudara. Nah begini saudara. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bukan Allah. Tetapi menurut apa? Gambar dan rupa Allah. Nah waktu kita merasakan ganjalan pada saat kita dijahati, mengalami ketidakadilan. Dan itu ada efeknya. Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itulah sebabnya kita mengalami efeknya. Harus ada yang terjadi untuk menghilangkan ganjalan. Menutup keretakan hubungan dan perpisahan itu. Ya minta maaf itu perlu. Rekonsiliasi itu perlu. Ada restitusi, ada pengampunan itu sangat perlu. Tetapi perhatikan di sini. Ganjalannya nggak bisa hilang. Ini hanya between manusia. Ini hanya antara manusia. Coba saudara bayangkan. Ini semua nggak ada bandingannya. Antara kita yang berdosa terhadap Tuhan yang maha kudus, maha adil, maha suci. Maha itu artinya sempurna. Jadi kalaupun kita mau minta maaf, kita mau ganti rugi, itu nggak bisa saudara. Kalau sesama manusia masih bisa dilakukan, itu saja masih ada ganjalannya. Tetapi kita sama Tuhan, pemisah antara kita dengan Tuhan, itu tidak bisa dibandingkan dengan pemisah antara kita dengan saudara kita yang sama-sama manusia. Karena bukan hanya ganjalan yang terjadi antara kita dengan Tuhan pada waktu kita berdosa. Yesaya 59 ayat 2 berkata begini. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah apa? Segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah apa? Segala dosamu. Dosa membuat pemisahan. Dosa tidak bisa campur dengan kekudusan dan kemuliaan Tuhan. Harus ada yang menutup perpisahan itu. Harus ada yang bayar harga dan ganti rugi untuk perpisahan itu. Nah disinilah saudara harus lihat siapa yang bayar harga. Dalam hal ini siapa yang menutup perpisahan itu? Firman yang menjadi manusia. Firman yang bertabernakel bersama kita. Saudara perlu sadar di perjanjian lama, kemuliaan Tuhan itu bentuknya seperti apa? Tiang awan, tiang api, asap, api. Ada yang berani ngintip kemuliaan Tuhan? Mati saudara. Setiap kali kemuliaan Tuhan dinyatakan ada orang yang mati. Semuanya takut. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kudus. Begitu ada yang tidak kudus, hangus langsung. Makanya Musa waktu ketemu sama semak berduri yang tidak terbakar itu, dikatakan, copot sandalmu. Ini adalah tempat kudus. Bahkan later on, muka Musa jadi berkilauan. Kenapa? Dia cuma ngintip kemuliaan Tuhan dari belakang. Orang Israel selalu ketakutan. Tetapi perhatikan di sini. Melalui apa yang dinyatakan Yohanes. Melalui Natal. Perhatikan, kemegahan Allah menjadi yang sederhana, kedahsyatan Allah menjadi rapuh,
Kekudusan Allah menjadi seorang bayi yang rentan. Kemuliaan ilahi menjadi pribadi yang hina, rentan, dan rapuh. Kekudusan Allah yang tidak bisa dikompromikan itu jadi bayi yang tidak berdaya. Melalui Natal, kekayaan, kemegahan, kemuliaan Allah, kekudusan Tuhan yang tidak bisa dikompromikan itu menjadi rapuh, bayi yang bisa dibunuh, pribadi jasmani. Apa artinya? Perhatikan, dulu kemuliaan Tuhan ini gak bisa diakses. Sekarang melalui Yesus Kristus, kemuliaan Tuhan bisa diakses. Kemuliaan Tuhan dulu not accessible. Tidak ada manusia yang bisa masuk atau dekat dengan kemuliaan Tuhan. Melalui peristiwa Natal, kemuliaan Tuhan yang mendatangi kita, berdiam, bertabernakel, tinggal bersama kita, menjadi manusia yang rapuh dan rentan. Memilih untuk hidup bersama kita. Dan saudara tahu puncaknya di mana? Puncaknya ada di salib. Yang kudus menjadi dosa. Dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa. Yang benar mengalami penghakiman. Yang tidak bersalah divonis bersalah, menderita siksa. Yang kekal menjalani yang maut. Yang paling mulia menjadi yang paling hina. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, yang berdosa, yang jahat, yang seharusnya dihakimi, yang disiksa oleh kutuk dosa, yang seharusnya binasa, yang sangat hina, yang terpisah dari Allah karena dosa, di dalam Kristus, Sang Firman yang jadi manusia, yang bertabernakel, yang kita lihat kemuliaannya itu, di dalam itu, di dalam pribadi itu, di dalam pribadi Kristus, saudara diampuni, saudara dibenarkan, saudara didampingi, dan saudara menerima kemuliaannya yang kekal. Jadi di hari Natal ini, apa yang sedang kau alami? Apa yang sedang kau keluhkan? Apakah ada jawaban doa yang kau tunggu-tunggu? Apakah ada mujizat yang sedang kau gumulkan dan doakan? Perhatikan, sebenarnya jika kamu punya Kristus, kamu punya mujizat yang terbesar. Kalau kamu punya Kristus, kamu punya segalanya. Kamu punya penasehat yang ajaib. Kamu punya tabernakel Allah. Ruang Maha Kudus Allah itu bersama dengan engkau. Kamu punya hadirat Allah. Kamu punya akses sama Tuhan. Maukah saudara datang dan mempercayakan hidupmu kepada Sang Penasehat ajaib, the wonderful counselor, Yesus Kristus. Saya nggak tahu apa yang menjadi pergumulan saudara. Perhatikan di sini. Yesus pernah alami semua yang saudara alami. Saudara tidak pernah sendirian. Datang kepada Kristus. Temui Dia. Karena Tuhan lebih dulu menghampirimu. Tuhan lebih dulu mencarimu. Tuhan lebih dulu mengejarmu. Dan kalau hari ini saudara mendengar message ini, Tuhan sedang menghampiri hatimu. Semua pergumulan, semua yang sedang kau tangisi, itu semua di dalam Kristus memiliki makna. Kok bisa? Karena inkarnasi Kristus, Firman yang menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Itulah inkarnasi Kristus. Inkarnasi Kristus itu adalah Sang Kekal menembus ke dalam kesementaraan untuk menghampiri saudara. Kekekalan masuk ke dalam kesementaraan, sehingga kesementaraan yang saudara sedang hidupi, kesementaraan yang sekarang penuh dengan pergumulan, itu tidak sia-sia, melainkan memiliki makna hidup di dalam perspektif kekekalan. Kesementaraan saudara tidak sia-sia. Pergumulanmu, tangismu tidak sia-sia, memiliki makna bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Natal tahun ini bukan hanya sebagai perayaan religius yang tanpa arti, bukan hanya rutinitas agamawi, tetapi Natal tahun ini mengingatkan kita bahwa Kristus telah menghampiri kita manusia berdosa. Dia mengalami apa yang saudara alami.
Dia membayar harganya supaya pemisah antara Tuhan dan engkau dihilangkan. Bahkan engkau bisa tinggal. Dulu kita adalah musuh-musuh Allah, tetapi sekarang kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara. Jadi di dalam apapun yang sedang saudara hadapi, hidupmu adalah titipan dari Tuhan. Istrimu, suamimu, anak-anakmu adalah titipan. Uangmu, talentamu, waktumu, semua itu sementara. Tetapi itu adalah titipan. Hiduplah dalam perspektif kekekalan. Karena Sang Firman itu telah menjadi manusia. Dia hadir bersama dengan saudara dan saya. Amin. Orang berinjil tahu bahwa Yesus, penasehat ajaib, hadir menjalani apa yang saudara jalani. Memahami penderitaan saudara. Karena apa? Dia sendiri pernah menjalani serta menang atas segala sesuatu. Orang berinjil sadar bahwa pengenalan akan Tuhan hanya terjadi melalui pribadi Yesus Kristus, bukan melalui usaha atau ritual agama manusia. Orang berinjil percaya bahwa tidak ada dosa atau keadaan yang terlalu rusak, terlalu buruk untuk dipulihkan oleh kasih karunia Allah. Orang berinjil melihat bahwa melalui kehadiran Kristus, kesementaraanmu, kesementaraanku, kesementaraan kita memiliki makna kekekalan di dalam Kristus. Amin. Jadi hari ini saya berdoa supaya firman ini bukan hanya menjadi teori yang saudara ketahui, tetapi berbicara di dalam setiap pergumulanmu, di dalam setiap pertanyaanmu. Immanuel, God is with us. Mari sama-sama kita berdoa.